Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPA 1 ingin membawakan sebuah materi yang berjudul tentang kemunduran umat Islam. Maka dari itu, tonton terus videonya. Sejarah tentang kemunduran umat Islam. Islam sendiri adalah agama yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya terdapat dua landasan, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sebagaimana keduanya merupakan pedoman bagi hidup manusia. Oleh karena itu, Islam sendiri memiliki dua sejarah, yakni tentang kemajuan umat Islam dan kemunduran umat Islam. Sebagai era kemajuan Islam, umat Islam telah berhasil menegakkan hak-hak di atas muka bumi dengan menerapkan hukum-hukum syariat Islam. Di era kemunduran Islam sendiri ditandai dengan adanya hak-hak yang diambil alih oleh pihak luar Islam, yang mengakibatkan seserangan serta perpecahan bagi umat Islam. Era kemunduran Islam tersebut terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada zaman ini terjadi banyak sekali desentralisasi dan juga disintegrasi antar umat Islam yang mengakibatkan perpecahan. Pada zaman ini, seseorang yang bernama Genghis Khan dari bangsa Mongol dan keturunannya datang untuk mengacaukan umat Islam. Genghis Khan sendiri berasal dari bangsa Mongol dan ia penganut agama Syamiyah atau agama yang menyembah bintang-bintang serta matahari sedang terbit. Keruntuhan dunia Islam juga disebabkan bukan karena tentang serangan atau penyerangan kerajaan-kerajaan Islam, melainkan ada dua faktor yang sangat mempengaruhi dari kemunduran Islam. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu tentang perebutan kekuasaan, fanatisme, kemunduran politik serta ekonomi, munculnya daulah-daulah kecil, serta didominasi oleh bangsa Turki dan Persia. Faktor eksternal sendiri terjadi disebabkan oleh perang salib, yaitu perang antara umat Muslim dan umat Kristiani. Selanjutnya, serangan yang dilakukan ke kota Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan, dan terjadi runtuhnya kekuasaan Islam. Teman-teman semuanya pasti penasaran kan dengan kisah selanjutnya? Maka dari itu, tonton terus videonya. Pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam. Pertama, pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama. Kemunduran Islam disebabkan karena gaya hidup para penguasa yang gemar bermewah-mewahan dan berorientasi duniawi saja. Pola hidup serakah, iri hati, ambisi kekuasaan, dan tidak mementingkan kehidupan rohani dan ukhrawi menjadi gaya hidup para penguasa. Penguasa Islam telah menggunakan tangan besi dalam memimpin, atau dalam artian yaitu para penguasa Islam memiliki kepribadian yang keras serta kepemimpinan yang kuat dan diktator. Yang paling ironis saat itu adalah agar pemimpin ditaati secara mutlak, tidak boleh dibantah dan harus dihormati. Mereka mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi meskipun tidak adil. Serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Selanjutnya, serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol pada tahun 1258
bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam. Pada saat itu, pasukan Mongol menjarah dan kemudian menghancurkan masjid, istana, perpustakaan, rumah sakit, dan bangunan besar lainnya. Terjadi disintegrasi umat Islam. Selanjutnya, terjadi disintegrasi umat Islam. Benih perpecahan dan disintegrasi telah muncul sejak akhir periode pemerintahan Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan konflik antara Sunni dan Syiah semakin menajam. Setelah Abbasiyah hancur, eskalasi konflik semakin memuncak akibat perbedaan paham agama dalam aspek ideologis, teologis, dan geografis. Hubungan dengan Khalifah hanya ditandai dengan upeti. Akibatnya, Khalifah tidak cukup kuat untuk mereka tunduk dan saling percaya. Selain itu, penyebab utamanya banyak daerah yang memerdekakan diri adalah terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintah pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. Perang Salib. Perang salib berpengaruh luas terhadap politik, ekonomi, dan sosial. Bahkan masih terasa hingga saat ini, walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerahnya dari tentara salib, namun kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Persaingan antar bangsa. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Ibnu Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, dinasti Abbasiyah masih mempertahankan persekutuan itu. Ada dua sebab dinasti Abbasiyah memilih orang-orang Persia daripada orang-orang Arab. Yang pertama, sulit bagi orang-orang Persia daripada orang-orang Arab untuk melupakan dinasti Umayyah. Yang kedua, orang-orang Arab sendiri terpecah belah karena adanya asabiyah kesukuan. Selain itu, wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada periode pertama sangatlah meluas, meliputi beberapa negara, diantaranya negara Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India. Mereka disatukan dengan negara bangsa yang sempit, kecuali Islam. Fanatisme kebangsaan ini tampaknya dibiarkan berkembang oleh penguasa. Sementara itu, para khalifah menjalankan sistem perbudakan. Kemerosotan ekonomi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran politik. Setelah Khalifah mengalami kemunduran, pendapatan negara menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan. Banyak terjadi kemunduran, kerusakan yang mengganggu perekonomian, pajak dikeringkan, dan banyaknya dinasti-dinasti yang memerdekakan dengan tidak lagi membayar upeti. Konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan dengan persoalan kebangsaan karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya terpenuhi. Kekecewaan mendorong sebagian dari mereka untuk mempropaganda ajaran Manuisme, Zoroastrianisme, dan Mazdaisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Konflik antara kaum muslim dengan golongan Zindik dimulai dari tentang ajaran hingga polemik tentang angkat senjata seperti Al-Ashim dan Kornito. Kehadiran ulama Mu'tazilah yang cenderung nasional justru dituduh sebagai pembuat bid'ah oleh golongan salaf. Perselisihan antara dua golongan ini kemudian dipertajam oleh Khalifah Al-Mu'minun yang menjadikan Mu'tazilah ini sebagai mazhab resmi di negaranya. Akan tetapi, pada pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Mutawakkil ini membatalkan aliran
negaranya, dan di golongan Islam. Ancaman dari luar. Ancaman dari luar. Faktor eksternal yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran adalah pertama, terjadinya perang salib. Kedua, serangan bangsa Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Kerajaan apa saja yang mengalami kemunduran pada pertengahan abad? Kerajaan Mamalim di Mesir. Kerajaan ini didirikan oleh para budak yang dididik menjadi tentaranya. Adapun dinasti yang pernah berkuasa di antaranya yaitu dinasti Khawarij di Persia pada tahun 1077 sampai 1531 dan dinasti Mamluk di Delhi pada tahun 1206 sampai 1590. Kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi didirikan oleh Syah Ismail Safawi pada tahun 1501 Masehi di Tabriz. Beliau berkuasa pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Setelah berakhir masa kepemimpinannya, kerajaan ini mengalami pergantian pemerintahan, yaitu sebanyak 17 kali. Kesimpulan. Baik teman-temanku sekalian, dapat kita simpulkan dalam pembahasan kali ini bahwa masuknya serangan dari luar merupakan salah satu yang menyebabkan kemunduran Islam pada saat itu. Serangan yang dilakukan oleh pasukan atau pemimpin dari tentara Mongol di berbagai daerah yang dapat atau yang bisa melemahkan kerajaan Islam hingga mengalami keruntuhan. Kemunduran Islam itu pun terjadi karena beberapa faktor, seperti dalam bidang ekonomi yaitu lemahnya perekonomian, ada pula disintegrasi antar umat Islam, krisis politik, dan juga krisisnya pengetahuan. Maka secara keseluruhan yang umat Islam runtuh pada masa itu dikarenakan runtuhnya khalifah atau pemimpin yang diambil alih oleh pihak lain. Baik teman-teman sekalian, dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi dapat kita ambil pelajaran yang sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman sekalian. Apalagi dalam keadaan umat Islam pada masa sekarang atau pada zaman milenial ini, khususnya para kaum pemuda atau para pemuda, banyak yang kita tidak disadari bahwa kita sedang dijajah oleh atau dijajah berbagai cara dengan tujuan agar kita enggan dalam menjalankan kewajiban kita atau ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ialah handphone. Ya, handphone memang menjadi salah satu alat yang dapat menjadikan kita kepada jalan kebaikan maupun keburukan, tergantung kita memakainya. Atau dalam Islam bisa disebut uang, boleh-boleh saja. Yang saya maksudkan adalah ketika Allah sudah mengajak atau memanggil kita dengan ucapan hayya 'alas shalah, yang artinya mari kita sholat atau marilah kita sholat, marilah kita dirikan sholat, atau dengan bahasa kita sendiri Allah itu mengajak ketemuan dengan kita. Allah mengajak ketemuan dengan kita, atau Allah ingin mendengar curhat kita, tetapi kita abai dengan perintah tersebut. 24 jam dalam sehari, kebanyakan kita lebih banyak memegang handphone dibandingkan memegang Al-Quran. Padahal Al-Quranlah pedoman atau petunjuk hidup bagi manusia. Semoga kita semua, khususnya kaum pemuda, dapat menegakkan agama Islam dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat, karena sholat merupakan tiang agama.
gimana ya? Bisa gitu bae sarua kabeh gitu bae dengan Lagi awe yang bagi orang kamera. gitu tadi. Bukan oke. Pan berita begitu kan. Dan tadi dulu. Ya. Yang paling ironis Hal ini ditandai dengan konflik kelak-kelak masker namun mudun. Diri dari